Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas, konsentrasi kesehatan lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai praktikum gizi, yaitu antropometri, food recall 24 jam, dan semi FFQ atau food frequency questionnaire. Jadi yang pertama yaitu antropometri. Antropometri merupakan ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia. Ukuran yang sering digunakan yaitu berat badan dan tinggi badan. Selain itu juga, ukuran tubuh lainnya seperti lingkar lengan atas, lapisan lemak bawah kulit, tinggi lutut, lingkar perut, dan pengukuran antropometri yang pertama yaitu pengukuran berat badan. Dalam melakukan pengukuran berat badan, langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan. Apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Kemudian timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Kemudian orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Selanjutnya orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Selanjutnya pengukuran antropometri yang kedua yaitu tinggi badan. Dalam melakukan pengukuran tinggi badan, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Yang kedua, gantungkan mikrotoi secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Selanjutnya, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Kemudian, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung menempel ke dinding, kaki rapat, dan tumit menempel di dinding. Kemudian, mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Dan yang terakhir, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Selanjutnya, pengukuran antropometri yang ketiga, yaitu pengukuran lingkar lengan atas. Dalam mempraktikkan pengukuran lingkar lengan atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pengukur. Yang pertama, pengukur berdiri pada bagian orang yang akan diukur. Kemudian, orang yang diukur berdiri tegak dan memandang lurus ke depan. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri yang jarang digunakan beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya, orang yang akan diukur membengkokkan siku 90 derajat ke depan tubuh. Kemudian, cari tonjolan tulang pada bahu dan siku. Setelah itu, ukur jarak antara ukuran tulang tersebut dengan siku tadi. Kemudian, lipat tali menjadi 2 bagian. Beri tanda pada ukuran tersebut. Setelah itu, ukur. Kemudian, lingkarkan pita lila, ukur secara pas pada tanda yang telah diberi tadi. Nah, baca dan catat hasil pengukuran ini sampai dengan milimeter tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran antropometri yang saya lakukan terhadap responden saya, yaitu Aisyah, diperoleh hasil bahwa berat badannya yaitu 55 kg yang dilakukan dengan menggunakan pengukuran antropometri yaitu timbangan berat badan. Sedangkan tinggi badannya yaitu 147 cm yang dilakukan dengan menggunakan pengukuran meter. Kemudian ukuran lingkar lengan atasnya yaitu 28 cm yang dilakukan dengan menggunakan pita lila. Food recall 24 jam yaitu dilakukan dengan mencatat semua jenis dan bahan makanan yang dikonsumsi oleh responden selama 24 jam yang lalu, di mana responden menceritakan semua jenis makanan yang dikonsumsi selama 24 jam. Adapun pelaksanaan food recall 24 jam yaitu yang pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali semua jenis makanan yang dikonsumsi oleh responden selama 24 jam. Kemudian selama kurun waktu 24 jam yang lalu, responden mengingat apa yang dimakan dan perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya dalam menaksirkan atau memperkirakan ke dalam ukuran gram. Kemudian pewawancara menggunakan alat bantu yaitu sendok makan, sendok nasi, gelas, piring, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau BKBM. Kemudian membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan. Selanjutnya pengukuran zat gizi dengan menggunakan semi FFQ.
Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu responden diwawancara mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Yang kedua, mengkonsumsi ukuran porsi yang dikonsumsi, subjek ke dalam ukuran berat atau gram. Yang ketiga, mengalihkan frekuensi per hari dengan ukuran porsi atau gram untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Kemudian yang terakhir, setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dalam gram per hari, maka semua berat item dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari responden. Nah, setelah diketahui, gramnya akan dapat dimasukkan ke dalam aplikasi NutriSurvey untuk mengetahui karbohidrat, energi, protein, serta lemak yang dikonsumsi oleh responden. Sudah nih. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran antropometri, food recall 24 jam, serta semi FFQ sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan metode ini kita dapat mengetahui berapa kecukupan gizi yang kita konsumsi saat kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pemaparan saya mengenai pengukuran antropometri, food recall 24 jam, serta semi FFQ. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.